Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat KBRI Praha, selamat pagi, siang, dan sore, dan malam dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di KBRI Menyapa. Kali ini saya kedatangan tamu, dua sastrawan dan sastrawati mungkin. Bernama ada Mas Zen dan ada Misha. Mas Zen ini penulis dari yang menetap di Jakarta dan Misha di Praha. Selamat datang Mas Zen dan Misha. Selamat datang Mas Alan. Oke, sebelum kita ngobrol lebih panjang nih, saya pengen tahu dulu nih, kenalan dulu siapa itu Mas Zen dan Misha lewat karyanya, lewat aktivitas-aktivitas menulisnya. Silakan, saya akan ke Mas Zen terlebih dahulu. Silakan Mas Zen. Ya, makasih Mas Alan. Saya Zen Hai, saya tinggal di Jakarta dan bekerja sebagai kurator di komunitas Salihara dan anggota redaksi Yayasan Lontar. Selain sebagai pekerja harian, saya juga menulis sastra selama hampir sejak tahun 90-an akhir, sejak masa kuliah sampai hari ini. Iya, saya menulis puisi, cerita pendek, kritik sastra, esai, dan segala macam tulisan yang mungkin bisa saya kerjakan. Saya kira itu perkenalan pertama Mas Alan. Oke. Sebelum ke Bu Misha nih, saya dengar Mas Zen ini ikut program residensi dari Miecka Knihovna v Praze. Itu program Prague UNESCO City of Literature Residency, betul? Iya. Boleh diceritakan dulu sedikit mungkin tentang program itu? Ya, jadi Miecka Knihovna v Praze itu atau perpustakaan Kota Praha dan Kota Sastra Praha, Prague City of Literature, itu menyelenggarakan residensi seniman sejak 2014. Dan setiap tahun mereka membuka peluang untuk sekitar 8 atau 9 penulis dari seluruh dunia. Untuk tahun ini, yang tahun 2026 baru diumumkan hari ini, saya lihat di Instagramnya. Dan untuk konteks saya pernah mengikuti 2 kali sebetulnya. Pertama 2023 saya coba masuk 5 besar. Kemudian tahun berikutnya 2024 saya ikut lagi dengan proposal yang sama, dan kebetulan dipilih satu dari 9 yang residensi tahun 2025. Proposal penulisan saya waktu itu adalah saya mencoba menulis satu bagian dari perjalanan Konstantin Bibel, terutama hari-hari terakhir dia di Praha sebelum dia meninggal. Siapa itu Konstantin Bibel? Konstantin Bibel itu adalah seorang penyair Cekoslowakia yang pernah mengadakan perjalanan ke Hindia Belanda, Indonesia masa kolonial, antara November 1926 sampai Januari awal 1927. Jadi sekitar 6 minggu dia di Jawa. Dia menulis cukup banyak travel writing atau catatan perjalanan, puisi, esai tentang Jawa, baik itu budaya, manusia, dan bahasanya. Bahasa Melayu juga dia tulis. Dan minat saya kepada Bibel adalah untuk menulis itu tadi, fiksi tentang bagaimana seorang penyair Cekoslowakia yang penting membangun hubungan dengan Jawa atau Indonesia masa lalu, dan itu memberikan pengaruh yang sangat kuat pada kehidupan kepenyairan dia setelah dia pulang dari Jawa. Jejaknya cukup banyak, dan itulah kenapa saya mau menulis fiksi tentang Konstantin Bibel. Oh, menarik banget ini. Nah, berarti sekarang Mas Zen ini udah sekitar 2 bulan di Praha ya, hampir 2 bulan di Praha ya. Apa ada momen-momen tertentu gitu yang ketika Mas Zen ini selama ada di Praha, selama hampir 2 bulan ini, yang apa ya, yang mendalam tentang kota ini
yang mempengaruhi dalam proyek Mas Zen menulis tentang buku ini, tentang proyek ini? Oke. Jadi selama 2 bulan sejak September awal sampai Oktober nanti berakhir, saya membagi pekerjaan saya kepada 2 sebetulnya. Pertama, meriset tentang bahan-bahan yang menyimpan koleksi tulisan, foto-foto, buku yang dihasilkan Konstantin Bibel dan yang menulis tentang Konstantin Bibel. Salah satu sumber yang penting adalah teman saya, Misa Adniani, karena dialah yang pertama kali memperkenalkan saya dengan Konstantin Bibel ketika pada 2017 saya juga datang ke sini untuk residensi yang lain yang 3 bulan. Misa memperkenalkan saya kepada Konstantin Bibel dan sejak itu saya mulai pelan-pelan membaca siapa sih orang ini, bagaimana hubungannya dengan kesusastraan Ceko modern dan Indonesia. Jadi selain kepada Misa, saya juga mendapat cukup banyak bahan dari Museum Literaturi atau Museum Sastra Praha di Bibenek ya, di seberang Krasanka. Itu cukup banyak sekali bahan yang bisa saya dapat dari sana, dan momen-momen itu sebetulnya memperkuat keingintahuan saya untuk membongkar atau membangun kembali imajinasi saya tentang Konstantin Bibel. Saya kira itu, Mas Alan. Oke, menarik sekali. Nah, sekarang saya ada satu tamu lagi. Nah, Bu Misha ini adalah alumni Dharma Siswa yang dulu pernah kuliah di Universitas Diponegoro Semarang. Betul ya, itu tahun berapa ya? Bisa diceritakan Bu Misha dan perkenalkan diri? Oke. Mungkin Misha mungkin ya. Oke. Oke, silakan. Terima kasih banyak juga untuk undangan ke podcast ini. Terima kasih. Dan nama saya Misha Adniani. Dulu Tomanova sebelum saya menikah. Dan saya pertama kali ke Indonesia tahun 2008 sebagai turis. Dan sudah sejak waktu itu saya mengenal Konstantin Bibel, dan saya sudah pada tahun itu coba mencari tempat di mana dia berjalan-jalan di Jawa. Terus saya lebih tertarik pada Indonesia. Waktu itu saya kuliah sastra dan bahasa Ceko dan juga sejarah di Universitas Carolina di Praha, di Fakultas Pendidikan. Tetapi saya jatuh cinta dengan Indonesia, dan terus-menerus saya lebih mendekati dengan Indonesia. Jadi saya kembali ke sana 2011 untuk penelitian kecil lagi dan jalan-jalan. Terus saya ikut program Dharma Siswa tahun 2013 sampai 2014. 1 tahun saya memilih Semarang karena Konstantin Bibel pernah tinggal di Semarang, dan saya lebih mendalami pengetahuan bahasa Indonesia dan budaya juga. Saya juga pernah membaca catatan Bibel, dan saya belajar bahasa Indonesia dari dia. Wow. Karena waktu itu masih bahasa Melayu kan, tapi dia pernah menulis catatan tentang bahasa dan budaya. Jadi saya juga belajar dari Konstantin Bibel. Setelah itu saya juga mau belajar bahasa Indonesia di Praha. Jadi saya ikut program S1 studi Indonesia di Universitas Charles. Terus saya menikah sama orang Bali. Luar biasa. Punya 2 anak. Ya, dan ini sebenarnya hobi saya sudah 17 tahun. Dan dari semua yang saya tahu, juga dari foto-foto yang ada di arsip Museum Sastra yang sudah disebutkan. Jadi di situ ada foto asli yang Bibel membawa dari sana,
Dan saya dari foto-foto itu dan puisinya, saya bikin juga pameran untuk ke kedutaan Ceko di Jakarta. Terus ya, hobi saya terus berkembang. Baru tahun 2022 kami menerjemahkan Konstantin Bibel ke bahasa Indonesia bersama Zen dan juga Jan Mrazek. Oh, oke. Jadi saya senang sekali akan ada buku tentang Konstantin Bibel dalam bahasa Indonesia. Jadi ya, saya kurang tahu kenapa, tapi topik ini sangat menarik buat saya. Oh, menarik nih ngomong-ngomong Konstantin Bibel nih. Jadi tadi saya dengar kalian berkolaborasi dengan satu penulis lagi, Jan Mrazek ya. Dalam menerjemahkan karya Konstantin Bibel ke bahasa Indonesia. Itu judulnya Poedu Jedno na Daleko Javu atau Suatu Hari Aku Akan Pergi ke Jawa yang Jauh. Nah, saya penasaran nih, gimana proses kolaborasi ini bekerja ketika satu Mazen di Jakarta, Misha di Praha, dan Jan Mrazek di Singapura gitu. Iya, yang Betul masih ya? di Singapura waktu itu. Nah, gimana proses kolaborasinya gitu? Bisa diceritakan? Iya, Boleh Misha iya. dulu? Kami sebenarnya belum ketemu bertiga bersama. Oh gitu. Ya, jadi begini ya. Saya dapat tawaran dari Yayasan Bohemindo karena mereka sudah tahu saya ada topik Konstantin Bibel dan apakah bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia? Nah, saya pikir, waktu itu ada anak-anak kecil, tapi saya sangat tertarik. Dan saya pikir, saya sendiri tidak bisa sebenarnya. Tapi saya punya teman. Jadi, ya kita bertiga berkumpul dengan ide ini untuk menerjemahkan karya Bibel yang terinspirasi oleh Jawa ke bahasa Indonesia. Jadi kami bersama bekerja lewat WhatsApp dan Google Drive. Google Drive. Ya, jadi ada dokumen di mana kita bikin catatan dan saya dan Jan, dia seorang Indonesianis juga. Dia dosen di Universitas NUS di Singapura. Dan saya dan Jan menerjemahkan Bibel ke bahasa biasa dan Zen ke bahasa sastra, bahasa puisi. Itu beda kan daripada bahasa yang saya biasanya pakai di rumah. Jadi atau di kerja. Jadi begitulah, no? Ya, jadi selama kolaborasi ini nggak pernah ketemu kumpul dalam satu ruangan gitu ya? Sampai sekarang Belum. Sampai sekarang belum pernah ya? Bisa Mudah-mudahan suatu hari ya. Suatu hari mestinya bisa. Nah, ini menarik banget ini kolaborasi bisa dibilang kolaborasinya tiga negara gitu kan. Nah, ketika menulis ini, menerjemahkan ini, apa sih tantangan terbesar gitu? Ketika menerjemahkan puisi dari Bibel ini dari bahasa Ceko ke bahasa Indonesia. Terus lalu kan ada biasanya kalau sepengetahuan saya itu ketika menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa lain ada beberapa kata tuh yang sulit untuk diterjemahkan gitu. Mungkin saya juga belajar sedikit-sedikit belajar bahasa Ceko di sini. Terus ketika saya mau terjemahkan dalam konteks kehidupan sehari-hari aja kadang sulit gitu. Ini apa ya bahasa Indonesianya gitu. Ini apa ya bahasa Inggrisnya. Kalau diterjemahkan kadang ada satu kata yang memang ya sudah ini memang cocoknya di bahasa Ceko aja gitu. Gimana cara tantangannya itu apa dan gimana cara misalnya Mas Zen di Jakarta menerjemahkan makna dari satu puisi ini yang tetap puitis gitu. Tantangannya apa sih? Boleh. Ya kalau saya jadi dulu tuh diminta oleh Misa untuk ikut kan sebagai salah satu penerjemah. Fungsi saya sebetulnya lebih kepada editor terjemahan. Jadi saya membereskan nalar bahasa Indonesia yang menurut saya misalnya belum beres gitu, karena saya kan bekerja sebagai editor juga di Jakarta.
Jadi Yan dan Misa menerjemahkan secara bukan serentak permulaan gitu. Nanti saya ikut baca. Saya mengusulkan kayaknya ini harus diganti kalimatnya, susunannya lebih begini. Atau kalau ada struktur kalimat bahasa Indonesia yang kurang kurang masuk akal gitu, saya kasih alternatif, ini harusnya dalam bahasa Indonesianya begini. Jadi saya membereskan itu nalar bahasa Indonesia yang terjemahan, sehingga kalau dibaca oleh pembaca Indonesia dia akan menjadi seperti bahasa Indonesia, bukan terjemahan gitu loh. Tetapi kan problemnya menerjemahkan puisi itu pekerjaan yang sulit, karena bukan hanya kata-katanya juga sangat spesifik dan unik, juga susunan kata-katanya kan bukan seperti kalimat prosa kan, bukan seperti bahasa dalam surat kabar. Kadang-kadang dia satu kata muncul begitu aja, satu frase, dua kata muncul, ini hubungannya dengan frase yang berikutnya apa. Jadi agak tantangan terbesarnya sebetulnya itu, bagaimana mengalihbahasakan satu puisi yang ditulis dalam bahasa Ceko ke bahasa Indonesia dan orang bisa paham bahwa ini ditulis oleh orang Ceko dan dibaca oleh orang Indonesia bisa paham gitu. Jadi fungsi saya yang utama di situ yaitu membereskan atau membikin betul bahasa Indonesia yang digunakan dalam terjemahan ini. Kalau dari Misha apa tantangannya ketika menerjemahkan ini karya-karya Bible? Semua itu tantangan. Karena saya rasa tidak semua yang bisa diterjemahkan. Betul. Dan juga itu tergantung pada orang yang membacanya. Jadi orang Indonesia akan membaca puisi Bible dengan latar belakang yang jauh berbeda daripada orang Ceko. Jadi mungkin tidak terlalu harus sama diterjemahkan dengan persis. Mungkin jika maksudnya sedikit lebih dekat kepada sifat orang Indonesia, mungkin itu lebih bagus. Mungkin saya bisa membaca salah Boleh, satu. silakan. Jadi syair ini ditulis pada tahun 1949 kalau saya tidak salah, Gadis Jawa. Jadi ini ditulis jauh mungkin 20 tahun lebih setelah dia perjalanan pulang ke Jawa. Jadi pengalaman dari Jawa untuk Konstantin Bibel untuk sepanjang hidup. 2 tahun sebelum dia bunuh diri. Silakan Misha. Oke, Gadis Jawa. Tuan besar menyeringai terheran-heran saat saya pada suatu malam bertanya kepadanya, bagaimana kabar istrinya di Amsterdam? Saya mengatakannya sekedar untuk sopan santun, bukan untuk alasan lain. Mengapa saya berdusta? Saya hanya ingin bertanya, berapa tamu datang ke rumahnya? Tamu berapa datang ke rumah Nyonya Besar Belanda, sementara sepanjang hidupnya ia sendirian di Amsterdam? Berapa tamu datang ke rumahnya jika dari Surabaya Tuan Besar mengirimkan banyak peti kepadanya? Sebanyak peti-peti teh, sebanyak biji-biji kakao dikirimkan Tuan Besar pada tiap-tiap musim. Sebanyak peti-peti teh, sebanyak karung-karung kopi dikirimkan Tuan Besar saban pekan dari Jawa. Sebanyak karung-karung gula dari tebu yang bergetar di perkebunan meninggalkan bayangan-bayangan hitam dan panjang. Sebanyak karung-karung peti-peti kepada seorang wanita yang hanya minum pagi hari semangkuk kopi susu saja. Luar biasa. Javanka. Ya, itu judulnya apa? Javanka. Javanka bahasa Ceko, Gadis Jawa. Javanka, Gadis Ceko dari
Jawa. Javanka artinya gadis Jawa Oh, oke. Kirain atau wanita Jawa, perempuan saya Jawa. kira Javanka itu hanya Jawa. Itu seorang Jawa tapi perempuan. Ya. Nah, ini pertanyaan untuk Misha nih. Sebagai penulis juga penerjemah dalam project ini nih. Apakah ada pengalaman apa dalam ketika membaca karya-karya Konstantin Bibel dan juga menerjemahkannya? Karya Konstantin Bibel ini itu apa ya, mempengaruhi Misha sendiri nggak ketika membaca karya ini dalam bahasa dalam sastra Ceko, dalam ini apa ya, memandang identitas Indonesia? Kan kalau misalnya Misha datang ke Indonesia sendiri, Misha punya perspektif sendiri tentang Indonesia, tapi ketika membaca dalam karya orang lain tentang Indonesia, apakah itu mengubah atau mempengaruhi Misha dalam memandang identitas Indonesia itu sendiri atau enggak? Sebenarnya kalau kita membaca Bibel di Ceko, tulisan Bibel tentang Jawa di Ceko, dan kita dan bedanya dengan situasi kita membaca Bibel di Jawa itu beda, ya. Karena kalau kita belum kenal Indonesia sebelum baca Bibel itu sesuatu yang eksotis dan alamnya sangat indah, sangat apa ya, kaya raya, ya. Dan juga itu dia sangat mengkritik kolonialisme. Jadi dia juga, dan wanita sangat cantik dan tenang, yang dia juga menceritakan tentang perempuan Jawa itu mereka sangat sabar sebagai babu yang menjaga anak orang Ceko di situ, karena dia pernah tinggal bersama orang Ceko, dokter Kselik di Semarang. Jadi dia Bibel pernah kenal orang Jawa itu yang mengurus anaknya. Jadi dia bilang dia sangat sabar, jadi orangnya sabar sekali dan sangat tenang. Dan ketika kita sudah di sana, kita juga bisa bikin pandangan sendiri ya. Dan juga bagaimana itu berubah karena situasinya Bibel waktu itu 100 tahun yang lalu, itu juga beda ya. Saya rasa kita selalu harus belajar dan coba belajar tidak hanya tentang Indonesia, tapi bagaimana reaksi kita di dalam terhadap semua yang berbeda di sana, karena banyak kan yang berbeda. Ya harus dari pengalaman pribadi juga, jadi harus digabungkan antara kita melihat Indonesia dari secara sudut pandang sastra dan juga pribadi gitu ya. Iya. Oke, nah saya punya pertanyaan nih untuk Mas Zen nih, yang kita tahu sekarang Mas Zen ini bekerja dalam penerjemahan karya-karya Bibel nih. Nah, Mas Zen bisa coba ceritain nggak gimana pertama kali Mas Zen ini menemukan kisah Konstantin Bibel dan kenapa sosoknya itu begitu menarik buat Mas Zen? Oke. Ya, tadi saya sempat cerita sedikit bahwa pertama kali saya diperkenalkan oleh Misha ya, Konstantin Bibel sebagai seorang penyair penyair Ceko yang pernah ke Jawa. Waktu itu saya mendapatkan laporan tugas akhir Misha di Universitas Diponegoro tahun 2014. Jawa menurut orang Ceko ya, kurang lebih judulnya itu ya Misha ya. Jawa di mata orang Ceko. Jawa di mata orang Ceko. Jadi Misha membuat semacam laporan penelitian sekitar 40-an halaman, ada uraian tentang kepergian Bibel ke Jawa, foto-foto, dokumentasi, dan Misha mencoba menelusuri daerah-daerah yang pernah dikunjungi Bibel. Jadi dia potret
misalnya ada satu foto tentang hutan yang masih bisa dikenali, dia cari lokasinya dan dia jejerkan dua gitu, yang masa Bible dengan masa Misa gitu. Nah, lama-lama saya kemudian mencari tahu juga Bible ini kan satu generasi penyair Ceko yang penting ya. Masa avantgardisme Ceko tahun 20-an, 30-an. Jadi masa itu adalah satu masa yang kalau dalam perkembangan sastra dunia terutama di Eropa adalah masa ketika munculnya puisi-puisi dengan gaya yang baru, sama sekali baru, terutama di Perancis, surrealisme Perancis, tapi juga ada surrealisme Ceko. Nah, sebagai seorang penyair saya meminati itu karena di Indonesia juga muncul gejala yang sama meskipun lebih belakangan. Surrealisme di puisi Indonesia itu mungkin baru muncul setelah tahun 70-an ya. Jadi jauh lebih belakangan. Saya meminati jenis-jenis puisi yang seperti itu sehingga begitu membaca lagi, saya juga misalnya membaca kawan generasinya Bible yang namanya Jaroslav Seifert yang menang hadiah Nobel tahun 82 ya, atau 80 saya lupa. Itu penyair Ceko yang penting juga. Itu ada kemiripan satu sama lain. Jadi karena mereka berkembang di generasi yang sama, meskipun Seifert lebih muda. Dari situ saya kemudian merasa, karena saya bukan seorang pembelajar sastra Ceko pada mulanya, tiba-tiba saya seperti orang yang bukan hanya tertarik menulis sesuatu tentang konsen Bible melalui proyek residensi ini, tapi saya pelan-pelan mempelajari itu tadi sastra modern Cekoslowakia abad 20. Jadi saya bongkar-bongkar arsip di internet banyak sekali, baik dalam bahasa saya lebih banyak membacanya dalam bahasa Inggris misalnya. Yang Ceko sedikit-sedikit saya baca. Sangat menarik karena tiba-tiba saya mendapat pengetahuan baru tentang sastra modern Ceko dan relevansinya dengan sastra Indonesia yang sekarang. Itu ada garis apa semacam, bukan hubungan tapi paralelisme antara yang terjadi di Cekoslowakia tahun-tahun 50-an dengan apa yang terjadi di Indonesia tahun-tahun berikutnya. Jadi dari situ keminatan saya semakin bertambah karena tokoh ini juga hampir tidak pernah dibicarakan dalam sastra Indonesia. Orang taunya itu tadi Jaroslav Seifert karena dia pernah menang Nobel kan, penyair yang penting juga. Saya kira itu Mas. Oke, menarik ini. Nah ini mungkin setelah Mas Zan ini baca-baca tentang Konstantin Bible nih, Mas Zan ada sesuatu yang Mas Zan pelajari nggak? Gimana caranya Konstantin Bible ini menulis tentang Indonesia hampir 100 tahun yang lalu? Oh iya. Nah, apa ada aspek atau tulisan atau foto yang yang bikin Mas Zan ini terkejut gitu? Ya. Ya, sebagai orang Indonesia yang melihat Indonesia dari mata orang Ceko. Ya sebetulnya apa yang dikerjakan Bible tahun 20-an itu, jadi ada gejala kan begini ya. Kalau dalam kesusastraan Ceko poetisme itu kan ada unsur para penyair, ini agak sasar sedikit. Para penyair mau mengejar eksotisme itu, yang sesuatu yang tidak terjadi di negeri mereka, maka mereka menjangkau apa-apa yang asing, yang jauh. Misalnya waktu itu kawasan Balkan aja udah dianggap jauh, udah timur oleh penyair-penyair Ceko. Kemudian daerah-daerah tropis yang mereka tidak pernah alami, India, Afrika. Nah, Bible ini menjangkau yang lebih jauh lagi, yaitu Indonesia atau Hindia Belanda, yang Jawa dalam konteks ini, yang tiba-tiba dia membuktikan langsung bahwa kalau generasinya itu kebanyakan hanya melalui imajinasi, pembayangan gitu, alam tropis, dia datang langsung, dia terjun gitu, mengikuti perjalanan sebulan lebih dengan kapal uap, dan dia menemukan langsung dunia Jawa yang dia bayangkan sebelumnya. Kenapa dia tertarik? Karena ketika kecil ayahnya itu seorang kolektor sesuatu yang antik dan tropikal. Misalnya ayahnya mengoleksi pohon palem yang hanya tumbuh di daerah tropis.
kemudian ayahnya mengoleksi monyet merah ya. Dia mengoleksi burung, Burung, dan dia punya monyet. Monyet yang dibeli di Jerman. Jadi ayahnya itu adalah pencinta eksotisme timur. Oke. Meskipun ayahnya belum pernah ke daerah timur. Bibel sepertinya meneruskan minat ayahnya itu ke Indonesia, ke Jawa, dan dia menemukan sesuatu yang sama sekali bukan hanya baru, tetapi juga aspek lain. Karena kita tahu masa itu kan Jawa di bawah kolonial, Indonesia masa itu kan di bawah kolonialisme Belanda. Jadi dia menemukan alam yang indah, perempuan yang cantik, sesuatu yang eksotis, tapi ada penderitaan di balik itu. Bangsa yang terjajah, dan itu membuat refleksi, dia merefleksikan pengalaman dia sendiri sebagai orang Barat yang sebetulnya juga sebagai bangsa Ceko mengalami Cekoslowakia sebagai bagian dari Austro-Hungaria misalnya. Kemudian dianeksasi oleh Nazi Jerman. Jadi aspek-aspek dalam tanda petik keterjajahan itu bukan hanya dialami oleh orang Jawa pada masa itu, tapi juga Bibel sebagai bangsa Ceko merasakan hal yang sama. Makanya simpati dia lebih besar kepada orang-orang Jawa yang dia temui, orang Indonesia secara keseluruhan, karena itu tadi pengalaman kolonialisme yang mirip-mirip antara Cekoslowakia dengan Indonesia. Jadi aspek-aspek itu yang kemudian menumbuhkan kecintaan dia kepada Jawa sebagai lokasi baru penulisan karya dia, dan itu gaungnya atau jejaknya itu sangat panjang. Bayangkan dia ke Jawa tahun 27 dan sampai dia meninggal tahun 50 itu dia masih menulis sesuatu yang berkaitan dengan Jawa. Yang dibaca misa tadi ditulis tahun 49, 2 tahun sebelum dia meninggal. Itu dia masih mengenang Jawa sebagai satu lokus penciptaan sastra yang sangat berpengaruh, sangat kuat kepada dirinya gitu loh. Itu buat saya suatu keunikan, satu penghargaan kepada budaya asing yang luar biasa. Dalam konteks ini orang Ceko menghargai kebudayaan Jawa itu loh. Menarik banget kisahnya ini ya. Gimana Bibel ini pergi ke Indonesia, mungkin tadi terinspirasi dari bapaknya koleksi sesuatu yang eksotis dari timur gitu kan. Nah, sebelum saya ke Misha nih, ke Mas Zen dulu satu lagi, ketika menerjemahkan karya Konstantin Bibel nih, apakah itu mempengaruhi proyek penulisan Mas Zen ini ketika selama mengikuti residensi di Praha? Ya tentu saja, karena setelah ikut menerjemahkan saya jadi tumbuh minat baru, bukan hanya membaca Bibel tapi saya ingin menulis sesuatu. Karena sejarah sudah banyak ditulis, Misa sudah menulis laporan perjalanan Bibel, Jan Mrazek sudah menulis On the Modern Highway Lost in the Jungle misalnya, tentang tropical poetry and eksotisme Jawa dalam puisi-puisi Bibel. Jadi telah culture studies tentang puisi perjalanan seorang penyair Ceko ke Jawa. Nah, saya mau mengambil selak, kalau saya menulis seperti Jan Mrazek mungkin dia lebih mahir, saya tidak mampu. Menulis perjalanan itu sudah dilakukan oleh Misa. Jadi saya mau menambah satu eksemplar tentang Bibel, bagaimana kalau saya menulis fiksi tentang Konstantin Bibel. Dan saya bukan tidak tertarik, saya lebih tertarik kepada masa-masa akhir kehidupan dia di Praha, karena itu adalah masa yang sangat menentukan dalam konteks kehidupan pribadi Bibel sebagai penyair, sebagai manusia, sebagai orang Ceko, dan juga konteks politik, sosial politik Cekoslowakia pada masa itu. Setelah kudeta Partai Komunis Ceko tahun 48, itu kan semua berubah ya, masyarakat sosialistis hidup dalam kendali partai gitu, kebebasan diatur, orang yang tidak setia kepada partai bisa dikeluarkan kayak gitu loh. Jadi aspek-aspek itu buat saya itu pengalaman atau pengetahuan baru yang kalau dulu saya nggak ikut menerjemahkan
bareng Misha dan Yan mungkin saya nggak akan mendapatkan hal-hal itu yang baru. Dan sekarang saya jadi kayak orang ini kuliah autodidak tentang Sasa Ceko modern. Saya baca sendiri bagian-bagian avangadisme Ceko, surrealisme Ceko, politik pengaruh sosialisme terhadap puisi-puisi Ceko setelah 48. Jadi saya wah ini boleh ini mainan baru dan saya menikmati itu sebagai sesuatu yang sangat berharga. Atau mungkin nanti ada kepikiran wah saya kayaknya harus Ya, kuliah lagi mungkin nih. setelah proyek penulisan fiksi ini selesai, saya tertarik menulis semacam telaah tentang karya Bible. Kalau bahasa Ceko saya makin lancar, mungkin akan makin baik saya menulis itu. Oke, thank you. Nah, sekarang ke Misha nih. Misha boleh ceritain nggak perjalanan Misha dengan Konstantin Bible ini gimana mulainya? Ini awalnya itu gimana? Karena yang saya tahu nih, Misha udah 17 tahun neliti tentang jejak Bible di Jawa, betul ya? Betul. Nah, apa yang bikin Misha ini begitu terpesona dengan penyair ini, dengan Konstantin Bible ini? Boleh diceritain Misha? Boleh, tapi saya kurang tahu. Karena orang-orang punya kan banyak macam hobi. Ada yang suka mancing, ada yang suka main game, ada yang suka I don't know whatever. Tapi saya suka belajar tentang Konstantin Bible. Itu menjadi hobi saya. Jadi gini ya, waktu itu saya akan kuliah sastra Ceko dan kami punya tugas untuk pergi ke Museum Sastra untuk cari sesuatu. Jadi tugasku tentang seorang penulis yang lain, tapi waktu itu saya sudah rencanakan untuk pergi ke Jawa untuk lihat lokomotif uap di Jawa. Tetapi saya kira mungkin saya bisa lihat bagaimana apa yang ada di museum itu dari Konstantin Bible. Dan saya ingat sekali saya buka amplop dengan 131 foto dari negara yang saya belum kunjungi. Saya lihat itu dan itu seperti saya lihat semacam sebagian masa depan saya. Dan mungkin saya juga bertemu dengan mungkin roh Konstantin Bible atau saya kurang tahu. Kerasukan. Saya merasa seperti sedikit mungkin kesurupan ya. Kerasukan. Karena habis momen itu saya gila tentang Konstantin Bible dan itu seperti dia masuk tubuh saya untuk kembali ke Jawa. Dan selama berapa ya? 9 perjalanan saya ke sana. Karena saya pernah ke sana sebelum saya ketemu suami saya 9 kali ke sana. Hampir 2 tahun totalnya. Saya selalu berjalan-jalan dengan Konstantin Bible dalam pikiran saya. Dia duduk di sana dan seperti teman saya di sini ya. Saya seperti berdua. Aneh ya, aneh sekali. Baru setelah saya melahirkan, saya sudah bisa berjalan-jalan di sana sendiri, secara sendiri. Itu sedikit aneh ya. Tetapi, jadi saya tidak tahu kenapa. Cuman itu bikin saya sangat senang untuk mengetahui lebih banyak tentang Bible. Mengunjungi tempat-tempat. Saya ada foto lama dan saya cari, ini pasti tempatnya dari foto tua di Jawa. Itu bikin aku senang. Kurang tahu. Jadi sudah dari tahun 2008. Ya, 17 tahun. Lama sekali. Iya. Ini kita lanjut ke segmen yang mungkin ini akan membahas tentang hubungan antar masyarakat Indonesia dan Ceko nih. Nah, kolaborasi kalian berdua nih, Mas Zen dan Misha ini dalam menerjemahkan karya Bible itu adalah kayak contoh nyata dalam pertukaran budaya melalui hubungan antar masyarakat. Misha sebagai orang Ceko yang mungkin saya bilang jatuh cinta dengan Indonesia ya. Dan Mas Zen sekarang orang Indonesia yang
sudah mengalami tinggal di Ceko, mungkin tinggal di Praha. Sebagai orang Indonesia yang mengambil inspirasi dari kisah hidup penyair Ceko nih, Mas Zen nih, karena sudah membaca, sudah mungkin lagi ada proyek menulis tentang Konstantin Bibel. Bagaimana kalian melihat peran sastra dalam membangun jembatan antar kedua negara? Boleh Misha dulu? Ya, saya ada ide tentang pertanyaan ini. Jadi menurut saya yang paling penting dalam sastra itu momen menciptakan karya dan momen membaca karyanya. Jadi saat Bibel, contohnya Bibel, jalan-jalan di Jawa, dia menulis cerita pendek atau puisi tentang apa yang dia mengalami, atau dia mungkin menggambarkan suasana atau sesuatu. Itu satu momen yang penting. Terus orang yang membacanya, dan jembatannya adalah perasaan yang bisa perasaan kedua orangnya, yang si pencipta dan si pembaca. Dan jadi saya sering bilang juga bahwa membaca karya Bibel tentang Jawa saat di Jawa itu sesuatu yang luar biasa menurut saya, seperti kita berkencan dengan Musa sang penyair. Karena kita sudah mengenal, kita sudah tahu inspirasi penyair, dan kita bisa tiba-tiba paham. Dan perasaan itu yang adalah jembatannya. Dan kita belajar sesuatu tentang diri sendiri sebenarnya. Itu ya, jadi setiap orang bisa menjadi jembatan tersebut. Dengan perasaan yang dia dapat dari momen ketika membaca karya itu. Ya, Kalau itu menurut ide saya. Terima kasih. Kalau menurut Mas Zen gimana? Gimana Mas Zen ngelihat peran sastra dalam membangun jembatan antara kedua negara nih? Ya, menurut saya sastra itu kan ditulis ya, diproduksi karena perjumpaan seorang pengarang atau sastrawan kepada hal-hal baru ya. Misalnya saya datang ke sebuah kota itu, ke Praha misalnya, saya menikmati atau mengalami semacam guncangan gitu. Apakah karena saya melihat keindahan kota atau saya melihat sesuatu yang lain, maka saya terpancing atau terinspirasi atau terpantik untuk mengerjakan tulisan, dan maka dari perjumpaan itu sastra lahir ya. Jadi sebetulnya penulis sastra itu menjalankan peran diplomasi yang unik karena ya dia bekerja di luar meja-meja perundingan, rapat-rapat para diplomat. Dia bekerja bertemu dengan alam, dengan manusia, dengan bangunan-bangunan tua yang memberikan inspirasi buat dia. Jadi aspek perjumpaan langsung yang di luar hal-hal yang resmi itu membuat sastra menjadi lebih hidup ya, lebih jujur, lebih hidup. Karena kalau dalam diplomasi kita mungkin akan mengatakan A maksudnya B, tapi dalam sastra kita mungkin melakukan itu, tapi kita karena itu pantulan langsung dari apa yang kita alami, manusia yang unik, alam yang indah, penderitaan, kalau itu soal perang dan lain-lain. Jadi aspek-aspek itu membuat sastra menjadi lebih hidup, lebih
dalam tanda petik lebih jujur, meskipun Sasa sebetulnya berbohong mengatakan sesuatu yang lain gitu tentang sesuatu, tetapi itu adalah uh, uh, pekerjaan atau tugas yang dijalani oleh sastra, oleh para penulis sastra untuk menghubungkan satu sama lain, Indonesia dengan Ceko, Ceko dengan Jawa. Jadi saling bertukar perjumpaan gitu, dan semakin banyak perjumpaan itu akan semakin kaya perspektif kita. Jadi sebetulnya kalau sastra menjalankan peran sebagai jembatan, itu artinya semakin penulisnya bertemu dengan hal berbeda semakin banyak, maka perspektif dia makin terbuka, wawasan dia makin berkembang, kekayaan batin dia makin bertambah, sehingga kemampuan dia mestinya menjadi lebih baik. Jadi buat saya itu penting dialami oleh setiap pengarang agar itu tadi mengalami langsung sesuatu yang baru, yang berbeda. Mungkin pertama kita shock atau terguncang, tapi kemudian ada sesuatu yang baru yang bisa kita pelajari. Mempelajari budaya baru yang berbeda dari budaya kita itu adalah satu tantangan yang mengasihkan, dan itu membuat kita menjadi lebih terbuka, menjadi lebih rendah hati, karena ada sesuatu yang berbeda di luar kita, dan kita mengalami itu tanpa harus menghakimi dia salah, dia lebih buruk, dia lebih baik, tapi itu kita alami langsung gitu loh. Nah, sastra mengerjakan itu yang tidak dikerjakan oleh para diplomat atau tokoh-tokoh politik antar bangsa tadi. Perjumpaan langsung dengan manusia di pinggir jalan, di hospoda atau dimanapun gitu. Alam itu, kalau kita ngelihat bunga warna-warni daun yang indah musim gugur, itu kan sesuatu yang menambah pengalaman batin setiap orang. Oke. Ini ngomongin tadi ada satu kata nih menarik dari Mas Zen itu tentang budaya nih. Nah, Misha ini kan udah yang saya tahu sudah berkali-kali, saya nggak tahu udah berapa kali ke Indonesia nih, bahkan menikah dengan orang Bali. Nah, dan Mas Zen ini sudah saya bisa katakan mengalami kehidupan di Ceko nih, di Praha gimana? Menurut kalian nih apakah ada kesamaan budaya tentang dari orang-orang Indonesia dan orang Ceko yang yang ketika kalian melihat itu kayak mengejutkan gitu, wah kayaknya sama nih gitu kan antar kedua budaya ini. Silakan Misha. Oh, tadi Zen sebutkan salah satu kata dari bahasa Ceko, hospoda. Hospoda itu kedai bir, karena negara kami itu negara yang sangat menyukai bir. Seperti sebenarnya kami bangga dengan bir Ceko, bir Pilsner Urquell, ya kan, karena itu asli Ceko. Seperti orang Indonesia bangga dengan kretek, ya. Itu kesamaan yang saya melihat juga ya. Indonesia punya kretek, kami punya bir, dan orang-orang Ceko sangat suka bertemu di hospoda, di kedai bir, sambil minum bir dan ngobrol terus. Dan itu yang saya sangat suka juga selama jalan-jalan di Jawa, melihat banyak warung, di warung kopi di Solo, di Jogja, angkringan dan bapak-bapak Indonesia nongkrong seperti di hospoda, cuman minum teh atau kopi yang sangat manis sambil merokok kretek, sama saja seperti di hospoda Ceko, tidak boleh merokok di dalam. Tapi ya di Indonesia di luar, mereka duduk di luar, itu sama saja suasana seperti itu. Kalau menurut Mas Zen, apa yang dari selama ya tentu saja negara Eropa Tengah seperti Ceko ini kan memang secara kultur berbeda ya, harus disebut berbeda dengan negara-negara Asia atau Indonesia pada umumnya. Tapi kalau kita sebagai manusia berjumpa dengan manusia lain di Ceko atau dimanapun, selalu ada hal-hal unik yang mungkin pada mulanya kita kaget, tapi itu kan sesuatu yang baru yang akan membuat kita menjadi lebih paham gitu.
Nah, misalnya kalau saya naik tram gitu di Praha, uh, uh, kadang-kadang saya melihat bapak-bapak tua yang seperti bertampang masam, karena mereka juga tidak bisa bahasa Inggris, apalagi bahasa Indonesia, jadi ya diam gitu. Uh, tetapi sebetulnya itu kan bukan karena mereka sombong atau karena mereka apa, tapi karena kita tidak bisa memahami bahasa sama lain. Tapi kalau aku senang sekali kalau di Praha tuh ke Pasar Loak ya, di U Elektri itu setiap hari Minggu. Itu kalau kita ke sana itu suasananya sangat berbeda. Kita bisa mengobrol, ya meskipun sekadar kolik stoi berapa harganya, langsung bisa berkomunikasi gitu loh. Maksudnya kalau kita nggak bisa lebih lanjut, dia kasih kalkulator 400. Jadi buat saya tuh unik-unik kayak gitu menarik. Satu ketika ini trivia tapi ya ada yang unik. Saya naik tram, ya waktu itu mau ke Pasar Loak. Tiba-tiba ada bapak tua naik berdiri di depan saya itu. Saya ingat dia pakai gigi emas. Kenapa saya tertarik? Karena di Jakarta, di tempat saya tinggal tahun-tahun 70-an ketika saya masih kanak-kanak itu banyak sekali ibu-ibu terutama atau bapak-bapak yang ekonominya agak membaik gitu, mereka memakai gigi emas. Jadi kalau senyum kelihatan ting gitu, kuning. Dan itu juga jadi semacam indikator ekonomi yang bagus kalau di masa lalu ya. Misalnya Pramudia pernah menulis Midah si manis bergigi emas. Jadi kalau orang udah agak kaya sedikit dia boleh pasang gigi emas. Rupanya di Praha juga ada kecenderungan kayak gitu loh, pakai gigi emas seperti orang-orang di Jawa atau di Jakarta tahun 60 70-an zaman saya kanak-kanak. Saya merasa relate itu loh, wah ini boleh juga nih suasana masyarakat yang ternyata sama untuk urusan-urusan gengsi sosial kayak gitu. Yang diceritakan Misa warung kopi juga kan ya di Indonesia, apakah itu namanya lepau, apa itu di Minangkabau apa namanya angkringan, atau warung kopi di daerah Bangka, Pontianak itu sama dengan di sini orang ngopi, ya bedanya di sini bir, di sana kopi gitu. Ininya sama, mereka menikmati hidup sore hari sampai malam, ngobrol sampai dini hari, ya sampai sekuatnya gitu. Itu adalah ya cara masyarakat menikmati hidup setelah pulang kerja. Jadi aspek-aspek itu sebetulnya kemiripannya tuh banyak, meskipun perbedaan juga tidak sedikit. Menarik ya. Atau mungkin di Ceko juga pakai gigi emas itu sebagai indikator kalau ekonominya membaik apa gitu atau enggak, Misha? Aku nggak tahu, tapi boleh juga nih aku mungkin menemukan. Sekarang warnanya beda ya. Tapi di masa lalu pasti ya. Dan ya kita bisa kembali ke Konstantin Bibel karena bapaknya seorang dokter gigi di desa Slovetin. Ya. Jadi dia dibesarkan di rumah dengan dokter gigi. Nah, oke. Ini saya punya pertanyaan untuk Misha nih. Konstantin Bibel menulis hampir 100 tahun lalu bahwa kalau bahasa Cekonya ini nesmite se tu příliš roztahovat se svým západním rozumem, atau kamu tidak boleh terlalu memaksakan pemikiran barat di sini. Bagaimana kalian melihat relevansi pandangan ini hari ini dalam konteks pertukaran budaya antara Indonesia dan Republik Ceko? Silakan Misha dulu. Saya sangat senang dia menulis itu karena artinya dia menghormati budaya negara yang dia mengunjungi kan. Itu mungkin membedakan Bibel dari seorang orang-orang Belanda waktu itu, orang putih di sana saat masih zaman kolonialisme. Sebenarnya Bibel kelihatan sedikit sebagai orang Indo. Oh, dia wajahnya sedikit gelap, Kulitnya sawo matang ya. Iya. Jadi orang-orang lokal waktu itu memikirkan mungkin dia Indo. Dia sedikit lebih lebih putih daripada mereka, tapi wajahnya kelihatan
bukan orang Belanda yang biasa seperti itu. Tapi dia lebih tertarik pada budayanya, dia tertarik pada bagaimana caranya kita bisa mengenal budaya ini dengan cara yang sensitif. Jadi dia berusaha untuk belajar bahasa biar bisa berkomunikasi sama orang lokal. Kalau Mas Zen ada pandangan sendiri tentang itu? Ya, saya kira yang dikutip Mas Alan itu kan sebetulnya mau mengatakan Bible kepada dirinya sendiri. Kalau kamu di Jawa atau dimanapun, jangan merasa diri kamu sebagai orang Barat. Kan konteks kedatangan Bible ke Jawa waktu itu kan masih masa kolonial Belanda ya, penjajahan Belanda. Jadi memang dia melihat langsung betapa itu tadi paralelisme nasib sebagai bangsa yang pernah terjajah oleh bangsa lain. Ada satu ilustrasi menarik. Dia bertanya begini, bagaimana cara orang Belanda mengucapkan terima kasih? Orang Belanda itu tidak punya kultur berterima kasih pada orang Jawa, kan mereka jajahan orang Belanda. Jadi kami tidak pernah mengucapkan terima kasih. Bible heran. Oh ternyata ya karena itu colonizer terhadap the colonized itu kan nggak ada terima kasihnya. Ya saya ambil barang kamu hasil bumi kamu untuk saya. Jadi nggak ada terima kasih. Sementara Bible ingin menunjukkan utang budi terima kasih kepada orang, pada Pak Tua apa siapa gitu yang membantu dia. Jadi dia bertanya itu dan dijawabnya kami tidak pernah berterima kasih karena kami penjajah bangsanya. Jadi aspek itu sebetulnya mau mengatakan tidak sepenuhnya dalam tanda petik Barat itu bisa didesakan ke Jawa pada masa itu. Dan Bible menahan diri dan dia bersikap tenggang rasa kepada orang Jawa karena dia tahu pengalaman dia juga sebetulnya sebagai bangsa Jawa kurang lebih sama dengan apa yang dialami orang Jawa pada masa itu. Jadi menghormati budaya lokal yang sudah disebut Misa tadi, jangan naik gunung pada hari ini karena akan apes atau apa. Mungkin secara kultur Barat, apa sih artinya rasio argumennya. Tapi itu kadang-kadang ada juga dipercaya sebagai ini tidak boleh. Karena tidak ada argumen logisnya, tapi ada aspek supranaturalnya atau apa gitu yang kalau dilanggar bisa terjadi sesuatu. Jadi menghormati budaya lokal itu penting untuk melihat dia tumbuh sebagai entitas budaya yang bukan harus ditundukkan oleh rasionalisme Barat, tapi dia dihargai sebagai sesuatu yang unik. Oke. Saya punya pertanyaan terakhir nih untuk Mas Zen nih sebelum kita menutup sesi podcast kali ini. Mas Zen, setelah residensi ini berakhir, yang minggu depan ya akan pulang ya. Nah, nih apa yang Mas Zen nanti akan bawa pulang nih ke Indonesia? Bukan maksudnya dalam bentuk karya ya, tapi bentuk pemahaman atau perspektif baru apa yang akan Mas Zen bawa pulang nih? Lalu apakah ada rencana untuk menerbitkan karya hasil dari residensi ini? Lalu dan gimana Mas Zen ini berharap karya yang Mas Zen sedang buat ini berkontribusi pada dialog budaya Indonesia Ceko? Ya kalau soal karya itu kan memang saya secara pribadi berkomitmen untuk menyelesaikan karya ini sampai akhir tahun ya. Sekarang saya sudah menulis sekitar 30-an halaman, targetnya mungkin akan terbit sebagai novel ya paling panjang 200 halaman gitu. Dan komitmen saya dengan penyelenggara residensi perpustakaan Kota Praha juga bahwa saya akan menyelesaikan ini setelah di Jakarta dan akan menerbitkannya dalam bahasa Indonesia mudah-mudahan tahun depan. Tentu saja kalau sudah terbit dalam bahasa Indonesia, peluang berikutnya apakah bisa diterjemahkan bahasa Ceko atau yang lain tergantung peluang-peluang yang ada ya. Tapi sebagai residen yang tinggal di 2 bulan di sini, saya punya kewajiban menyelesaikan itu semua dan menerbitkannya menjadi buku. Itu poin yang pertama. Yang kedua, kalau soal pengalaman tuh menurut saya banyak sekali ya Mas. Karena kan kalau kita datang ke sebuah negeri yang berbeda dari kita belajar sesuatu yang baru, hampir selalu yang baru, soal disiplin misalnya.
soal ketepatan waktu, soal kebersihan, soal ya antri dan lain-lain yang dalam kultur masyarakat kita mungkin masih perlu banyak belajar. Jadi aspek-aspek baru yang positif dari bangsa lain kalau buat saya itu sesuatu yang perlu kita pelajari dan bisa dijadikan sebagai bahan untuk perbaikan. Jadi bukan soal snobisme, tapi kan tidak ada salahnya kita belajar dari sesuatu yang baru yang bagus, apakah itu datangnya dari Kutub Utara atau dari Praha atau dari manapun, sejauh dia bisa meningkatkan kualitas hidup kita, itu meningkatkan martabat kita sebagai manusia modern, itu bagus aja diambil itu loh. Bukan karena ini Praha atau Prancis atau Paris atau Belanda, tapi ini sebuah pengalaman yang kalau kamu datang ke tempat yang berbeda, kamu akan belajar sesuatu yang baru dan itu akan menambah wawasan kamu semakin luas gitu loh. Aspek perbandingannya penting. Jadi apapun yang baik, mau dari manapun kita ambil, kita terapkan. Betul. Gitu ya Mas Zen. Oke. Diskusinya sangat menarik sekali nih tentang buku, tentang terjemahan, tentang Konstantin Bibel yang saya juga sebenarnya kaget gitu ya. Kayak wow. Sosoknya itu sangat sangat menarik, sangat inspiratif gitu ya. Oke, terima kasih banyak Mas Zen dan Misha sudah hadir di podcast KBRI Menyapa ini. Semoga rencana-rencananya sukses untuk proyek-proyek kedepannya. Misha juga semoga semakin cinta dengan Indonesia. Terima kasih. Dengan demikian saya tutup sesi podcast KBRI Menyapa hari ini. Jangan lupa saksikan terus di YouTube KBRI Praha dan ikuti untuk episode-episode selanjutnya di KBRI Menyapa. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.